Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan deras pada Rabu 4 Februari 2026, menimbulkan sejumlah genangan di beberapa titik. BPBD DKI Jakarta mencatat, sebanyak 39 RT di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Padahal sehari sebelumnya, BPBD DKI Jakarta menggelar operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu mitigasi terhadap potensi hujan signifikan dalam beberapa hari ke depan. Pada Selasa 3 Februari 2026 misalnya, BPBD DKI Jakarta menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC dalam 3 tahap. Pemerintah Provinsi Jakarta juga menyatakan kesiapan untuk kembali melakukan OMC guna mengantisipasi curah hujan yang masih tinggi dalam waktu dekat. Penerapan OMC justru memantik kegelisahan baru di ruang publik. Di media sosial, operasi yang dilakukan berulang kali ini mulai dipertanyakan keamanannya. Sejumlah narasi menyebut OMC sebagai bom waktu yang dituding dapat membuat cuaca makin tak stabil, memicu fenomena cold pool atau kolam dingin, memindahkan hujan ke wilayah lain, hingga menciptakan rasa aman palsu di tengah rapuhnya daya dukung lingkungan. BMKG telah membantah anggapan tersebut. BMKG menegaskan bahwa kolam dingin merupakan fenomena meteorologi yang sepenuhnya alami. Fenomena ini terjadi ketika air hujan menguap di bawah awan badai, mendinginkan udara, dan membentuk massa udara dingin dan padat yang jatuh ke permukaan. Menurut BMKG, mengaitkan fenomena ini sebagai efek samping berbahaya dari OMC merupakan kekeliruan secara sains. BMKG juga menegaskan bahwa implementasi OMC bertujuan murni untuk mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat, baik dengan menambah maupun mengurangi curah hujan, bukan sebagai pemicu ketidakstabilan cuaca. Dalam praktiknya, modifikasi cuaca hanya memicu proses alami pada awan yang sudah jenuh, alih-alih menciptakan sistem pendingin atmosfer berskala besar. Meski demikian, BMKG menekankan bahwa penataan lingkungan tetap menjadi langkah paling utama dalam penanganan banjir, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pandangan berbeda disampaikan Guru Besar Bidang Pemodelan Hidrodinamika Pantai Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muslim Muin. Ia menilai OMC berpotensi menimbulkan dampak serius bagi lingkungan, bahkan dalam jangka pendek. Muslim menjelaskan bahwa curah hujan tahunan memang berfluktuasi, namun memiliki kisaran tertentu yang membentuk keseimbangan massa air, sekitar 2.000 hingga 3.000 mm. Dalam konteks itu, ia menilai menurunkan hujan hasil modifikasi di darat tidak memberikan manfaat berarti. Langkah tersebut juga dinilai Muslim berisiko terhadap ketersediaan air. Ia juga menyoroti keterkaitan erat antara cuaca dan dinamika laut, khususnya sistem sirkulasi laut yang dikenal sebagai sabuk konveyor samudra global. Ia menjelaskan bahwa menurunkan hujan di laut dapat mengubah salinitas atau kadar garam laut. Perubahan densitas ini menurutnya tidak mudah tercampur ke lapisan laut yang lebih dalam dan berpotensi mengubah sirkulasi laut. Perubahan sirkulasi laut tersebut dapat berdampak lanjutan pada cuaca dan ekosistem laut. Tak berhenti sampai situ, Muslim berpandangan hal ini turut berpotensi memperparah perubahan iklim. Ia menegaskan, tanpa kajian yang kuat, praktik ini seharusnya tidak dilakukan. Menurut pakar teknik lautan itu, OMC lebih dapat diterima jika dilakukan pada musim kemarau. Senada dengan Muslim, peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Erma Yulianstein menilai bahwa OMC perlu mendapat perhatian. Menurutnya operasi tersebut menggunakan teknologi penyemaian awan yang memiliki dampak terhadap lingkungan atmosfer. Selain itu, operasi ini menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD, sehingga menuntut pertanggungjawaban publik yang akuntabel dan transparan. Profesor bidang klimatologi itu menjelaskan bahwa penyemaian awan pada prinsipnya bertujuan mempercepat proses di dalam awan agar menjadi hujan. Dalam praktik global, teknik ini umumnya digunakan di wilayah yang kekurangan hujan untuk meningkatkan persipasi atau dimanfaatkan dalam konteks tertentu seperti upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, menurut Erma, setiap pelaksanaan OMC harus didahului dengan kajian yang memadai, dilaksanakan dengan pemantauan saat operasi berlangsung, serta diikuti evaluasi setelah operasi selesai. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas, dampak, dan resiko yang ditimbulkan.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bahan kimia yang digunakan dalam penyemaian awan relatif kecil jumlahnya dan perak iodida atau AgL tidak tersedia secara biokimia, sehingga tidak dinilai berbahaya secara ekologis. Namun penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Studi tim peneliti Complutense University Madrid, Spanyol yang terbit di jurnal Ecotoxicology and Environmental Safety pada November 2016 menyoroti potensi bahaya bioakumulasi, terutama bagi kehidupan akuatik. Penelitian tersebut mencatat bahwa meskipun kadar perak iodida secara keseluruhan relatif rendah, konsentrasinya dapat melampaui standar kesehatan di wilayah yang mengalami paparan berulang. Laporan Bulletin of the Atomic Scientists pada 11 Agustus 2022 juga mencatat bahwa curah hujan hasil penyemaian awan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Mereka menunjuk pada studi tim peneliti Heriot-Watt University Dubai Uni Emirat Arab yang terbit di jurnal Water pada 27 November 2021 yang menunjukkan bahwa praktik load shedding berkorelasi dengan peningkatan kejadian banjir perkotaan. Selain itu, sejumlah peristiwa ekstrim seperti badai salju mematikan di Cina dan banjir parah di Inggris juga telah dikaitkan dengan aktivitas penyemaian awan. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO pada 2017 mengadopsi pedoman yang menyarankan negara-negara anggota untuk tidak melakukan kegiatan modifikasi cuaca tanpa mempertimbangkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, baik dalam efektivitas maupun potensi resiko yang menyertainya. Sejalan dengan itu, laporan lain juga menyebut bahwa OMC berpotensi memicu masalah kesehatan akibat paparan jangka panjang bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfer, serta mengganggu pola cuaca alami antar wilayah. Jika dilakukan secara berulang di wilayah yang tidak membutuhkan curah hujan tinggi, praktik ini dikhawatirkan dapat memicu banjir dan tanah longsor, mencemari tanah dan sumber air, serta berdampak pada tanaman, ekosistem, dan rantai makanan. Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Didi Satyadi menilai, kekhawatiran OMC menjadi bom waktu cenderung berlebihan jika dibandingkan dengan fakta ilmiahnya. Ia beranggapan, hingga kini belum terdapat bukti ilmiah yang kuat bahwa OMC mampu mengubah pola cuaca dalam jangka panjang. Menekankan bahwa evaluasi dan pemantauan jangka panjang terhadap pelaksanaan OMC merupakan bagian dari kebiasaan ilmiah yang baik. Menurut Didi, OMC dapat digunakan jika memang sangat diperlukan, terutama dalam kondisi darurat. Namun dalam jangka panjang, penanganan bencana hidrometeorologi tak bisa hanya bergantung pada OMC sebagai solusi utama.